Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen ngebahas sebuah celana jeans yang ada di depan gue sekarang. Menurut gue, celana jeans ini tuh menggunakan material yang unik banget, jadi fabriknya itu unik banget. Dan fabriknya ini mengingatkan gue terhadap salah satu artikel jeans dari salah satu brand internasional. Cuman bedanya untuk jeans yang ada di depan gue sekarang ini lokal brand ya, dan ini 100% buatan orang Indonesia. Jadi yang ada di depan gue ini celana jeans dari brand Pargata atau Denim Works. Gue kurang tahu brandnya yang mana karena mungkin nanti akan gue jelaskan di sesi selanjutnya ya. Dan ini tuh made to order. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Waktu pertama kali datang, emang celana ini tuh nggak dilengkapin dengan hal-hal yang berbau brandingan dari Denim Works atau Pargatanya. Jadi emang nggak ada tag, flasher, atau label apapun. Jadi ya emang mungkin celananya cenderung polos aja, lebih ke custom pants aja mungkin konsepnya. Cuman ya mungkin nanti akan gue jelaskan lebih lanjut. Kita mau ngomongin dulu dari segi materialnya. Jeans ini menggunakan material yang dinamakan Sashiko Fabric dengan warna indigo, dan ini merupakan hand woven fabric. Bisa dilihat di sini juga ada detail selvage-nya yang berwarna emas seperti ini. Kalau ditanya fabriknya kaku atau enggak, gue bisa bilang ini nggak ada kaku-kakunya sama sekali, jadi cenderung ya lembut aja gitu teksturnya. Highlight utama dari fabric jeans ini ya memang dari segi fabriknya itu seperti Sashiko seperti ini ya. Bisa dilihat ini teksturnya itu seperti warna dasarnya punya warna biru muda. Kemudian ada aksen-aksen jahitan vertikal warnanya hitam seperti ini di seluruh bahan jeansnya. Dan hal itu sangat mengingatkan gue dengan salah satu artikel Century Denim dari brand yang bernama Capital, yang punya kurang lebih sih sekilas dilihat fabriknya mirip seperti ini ya. Gue belum pernah megang Capital langsung, cuman kalau misalkan dari gambarnya aja gue bisa melihat sedikit berbeda sih. Karena kalau misalkan untuk pola-pola jahitan vertikalnya di sini, yang Sashiko-nya itu yang pada fabric ini cenderung lebih gede-gede dan lebih padat-padat dibandingkan tekstur yang dimiliki oleh Century Denimnya Capital. Kalau misalkan berdasarkan fotonya Capital dan apa yang gue lihat di sini ya. Cuman kan emang karena gue belum pernah pegang jeans Capital langsung, jadi mungkin kalau misalkan gue ada yang salah bisa dikoreksi. Akan tetapi dari keunikan fabric ini gue bisa melihat ada sesuatu yang sebenarnya agak mengganggu penglihatan gue, yaitu untuk adanya bagian-bagian yang sebenarnya kalau gue lihat ini seperti detail Sashiko-nya yang benang warna hitamnya itu terurai seperti ini. Dan ada juga bagian yang warna biru mudanya yang menggumpal seperti ini. Sedikit sharing mungkin akibat dari adanya tekstur-tekstur seperti jahitan hitam seperti itu, ada bagian-bagian dari jahitan jeansnya, konstruksi dari jeansnya itu yang menurut gue jadi agak tenggelam seperti pada bagian back pocket atau bagian-bagian lain. Ada jahitan yang warnanya kuning, hanya saja itu kayak kuningnya itu ketutupan sama bagian-bagian warna hitamnya. Ada chain stitch hem, kemudian untuk bagian dalamnya juga nggak ada hidden rivet-nya. Di dalam tuh nggak ada labeling sama sekali mengenai brandingan dari Denim Works atau Pargata. Pocket lining yang digunakan menurut gue agak kurang enak sih. Jadi fabriknya itu putih tapi yang bahannya agak seret gitu loh. Jadi nggak lembut, jadi agak kasar menurut gue. Selain itu gue juga bingung kenapa jeans ini nggak dilengkapin leather patch. Karena gue juga nggak di-info apa-apa waktu gue mesen. Gue kira bakal ada brandingan Denim Works atau lain sebagainya. Tiba-tiba nggak ada leather patch-nya aja gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Untuk bagian hardware-nya, di sini menggunakan button fly dan bisa dilihat di sini tuh buttonnya polos. Walaupun sebenarnya ada beberapa pilihan button sih, cuman gue pilihnya emang yang polos. Untuk bagian atasnya itu buttonnya silver tapi agak bronze. Dan ini single prong button. Dan untuk button-button bawahnya itu warnanya lebih ke yang silver aja sih. Jadi untuk yang agak bronze itu khusus yang bagian atasnya aja. Untuk rivetnya warnanya seperti ini. Gue nggak tahu penyebutan warnanya apa, cuman intinya ini warnanya polos sih, nggak ada dekorasi atau brandingan apa-apa. Untuk bagian inseam, jeans ini juga menggunakan double felt inseam, dan kalau yang gue lihat sih warna itu seharusnya two tone, jadi warnanya itu biru dan kuning. Hanya saja bagian-bagian inseamnya dari luar itu terlihat tenggelam dengan stitching warna hitamnya, seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya. Jadi warna stitchingan pada bagian inseamnya itu nggak begitu kelihatan sih. Ada detail change back-nya seperti ini karena emang gue waktu bikin celana ini tuh merefernya ke celana jeansnya Capital, yaitu yang Century Denimnya, yang gambarnya akan gue kasih lihat di sini. Kemudian udah sih, menurut gue mungkin hal itu yang bisa gue sampaikan kalau dari segi material dan detailingnya. Emang nggak ada bagian detailing apa-apa yang eye-catchy, mungkin hanya bagian change back-nya aja itu tambahan. Cuman memang highlight utamanya pada bagian fabriknya yang emang unik banget.
Celana ini gue pesen itu MTO dan sizingnya itu gue berdasarkan salah satu celana yang biasa gue pakai. Hanya saja waktu celana ini nyampe, gue merasa untuk bagian top blocknya, untuk bagian lower blocknya sih oke ya. Cuman untuk bagian top blocknya itu sempit banget, bahkan gak bisa gue kancing. Padahal celana yang gue jadikan referensi untuk ukuran celana ini, itu masih aman-aman aja gue kancing. Jadi mungkin untuk eksekusinya agak sedikit miss di bagian waist-nya ya. Oleh karena itu fit pick-nya ini gue minta tolong teman gue untuk pakein celananya, dan ini dia fit pick-nya. Gue mau sedikit cerita, jadi awal gue tertarik untuk beli jeans ini adalah saat gue lagi berkunjung ke Instagramnya Pargata. Jadi itu di salah satu postnya Pargata itu ada yang menunjukkan fabric Sashiko ini. Tapi saat gue mau coba tanya lebih lanjut gimana cara ordernya, bisa nggak MTO celana di Pargata, gue agak kesulitan untuk menemukan kontak personnya karena di Instagramnya itu nggak dikasih info WhatsApp, Line, atau lain sebagainya. Jadi coba gue DM Pargatanya dan itu dibalasnya juga agak lama. Sampai akhirnya gue coba cari-cari lagi di postannya Pargata yang lain. Ternyata ada di salah satu postannya Pargata yang tertulis kayak, kalau kalian mau MTO, kalian bisa hubungi Denimworks. Akhirnya gue coba ke Instagramnya Denimworks. Dari situ sih ada kontak WhatsApp-nya, terus gue tanya, bisa nggak gue MTO pakai fabriknya Pargata yang kayak gini? Oh, ternyata bisa. Jadi mungkin Pargata dan Denimworks itu entah ownernya emang kerjasama atau ownernya sama atau gimana, gue kurang tahu lah ya gimana mekanismenya. Cuman intinya begitu. Intinya gue pesen produknya Pargata dari Instagram dan kontak personnya Denimworks. Ya udah, akhirnya gue bilang gue pengen order celana menggunakan fabric Sashiko warna indigo ini, dan harganya itu kemarin gue kena untuk celana ini hanya sebesar Rp575.000 aja. Sangat jauh lah ya kalau dibandingkan dengan Kapital. Dan proses pengerjaannya itu cuma 10 hari. Dan hal yang perlu diapresiasi adalah waktu proses pengerjaannya 10 hari kemarin itu tepat waktu. Dan benar-benar 10 hari itu langsung dikirim. Jadi kan biasanya banyak kan brand lokal cenderung agak ngaret ya. Dan ini tuh nggak ngaret, menurut gue hal yang positif dan perlu diapresiasi sih. Jadi buat kalian nih yang emang tertarik untuk beli celana ini atau emang pengen punya kapitalan versi brand lokal, kalian bisa cek untuk ketersediaan bahannya itu ke Instagramnya @Pargata, akan gue tulis pada bagian sini. Nah, setelah ada bahan-bahan yang cocok, mungkin selain ini, kan bahannya Pargata tuh banyak yang unik-unik juga, kalian mungkin bisa cek ke Instagramnya @Denimworks. Nanti kalian akan diarahkan dari kontak personnya yang tertera di Instagramnya Denimworks untuk bisa nggak kira-kira fabric yang kalian lihat di Instagram Pargata itu untuk dieksekusi, entah jadi jeans, jaket, atau hal lainnya, mungkin bisa dikonsultasikan langsung ke pihak Denimworks-nya. Jadi buat kalian yang emang tertarik, kalian bisa cek nih kedua Instagram itu, Pargata dan Denimworks, untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, gue rasa sekian aja video review dan pembahasan gue dari jeans Pargata atau Denimworks ini, yang sekilas emang mirip sih kayak Century Denimnya Kapital, sekilas tapi ya. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti yang udah gue singgung sebelumnya pada bagian size and fitting sebelumnya, untuk bagian top block dari celana ini nih agak kurang cocok dengan gue, cenderung agak kecil, jadi gue nggak bisa pakai celana ini. Jadi kemungkinan besar celana ini akan gue consider untuk dijual lagi. Sekalian announcement juga, buat kalian yang tertarik follow Instagram @shumarlin, silahkan follow Instagram @shumarlin, karena itu merupakan Instagram yang baru gue bikin. Buat kalian yang pernah follow Instagram gue yang lama, pastiin follow juga yang baru, karena emang ini Instagram baru. Dan ke depan ya rencananya emang gue pengen bikin konten-konten yang kurang lebih kayak YouTube gue sih sebenarnya. Cuman bedanya itu dalam bentuk Instagram post aja. Dan mungkin akan ada juga informasi-informasi kalau misalkan ada barang-barang koleksi pribadi gue atau barang-barang yang setelah gue review terus gue consider untuk dijual kayak jeans ini, akan gue announce juga di Instagram @shumarlin. Jadi mungkin buat kalian yang emang tertarik tentang hal-hal itu, silahkan follow aja Instagram @shumarlin. Gue rasa itu aja. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.